Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Bimolani, NIM 180303614 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi tata usaha. Yang pertama, pengertian administrasi ketatausahaan sekolah. Secara etimologis, tata usaha adalah kegiatan memberi bantuan dalam mengelola informasi manusia harta ke arah suatu tujuan yang terhimpun dalam organisasi. Ada beberapa pengertian tentang tata usaha, tetapi kesemuanya hampir mempunyai kesamaan pengertian yang mengarah kepada pengaturan tulis-menulis dan catat-mencatat. Berikut beberapa pengertian tentang tata usaha. Ditinjau dari asal kata, tata usaha terdiri dari dua kata, yaitu tata dan usaha, yang masing-masing kurang lebih mempunyai pengertian sebagai berikut. Tata adalah suatu peraturan yang harus ditaati, dan usaha ialah suatu usaha dengan mengarahkan tenaga pikiran untuk mencapai suatu maksud. Jadi, menurut arti kata, tata usaha adalah suatu aturan atau peraturan yang terdapat dalam suatu proses penyelenggaraan kerja. Tata usaha menurut intinya adalah tugas pelayanan di sekitar keterangan-keterangan yang berwujud pada 6 pola kegiatan. Yang pertama itu menghimpun. Kegiatan mencari dan mendapatkan berbagai keterangan yang diperlukan suatu organisasi, sehingga organisasi tersebut dapat dengan mudah mendapatkan gambaran, tindakan, dan informasi yang telah terhimpun. Informasi yang dihimpun asalnya berserakan di mana-mana. Tugas tata usaha yang menghimpun informasi dengan berbagai cara. Lalu, menghimpun tata usaha juga mempunyai tugas yaitu mencatat keterangan atau informasi yang telah dihimpun untuk kemudian dicatat dan disusun kembali dalam bentuk tulisan sehingga menjadi informasi yang mudah dibaca dan dipahami, disimpan, dan dikirim kembali. Penyusunan kembali informasi ini dapat disajikan juga dalam pita rekaman suara, gambar, atau video sehingga dapat dilihat dari dan didengar. Lalu selanjutnya itu pengelola. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyajikan kembali informasi sehingga lebih berguna. Selanjutnya lagi itu menggandakan keterangan informasi yang telah dihimpun, dicatat, dan dikelola, kemudian digandakan atau diperbanyak sesuai kebutuhan dengan berbagai cara. Lalu selanjutnya yaitu mengirim. Kegiatan ini dilakukan untuk menyampaikan informasi yang telah digandakan kepada pihak yang memerlukan dengan menggunakan berbagai saluran informasi seperti edaran, surat elektronik, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya menyimpan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyimpan dengan aman informasi yang telah diolah dan menyusun dengan berbagai cara dan alat tertentu. Proses administrasi ketatarusahaan. Tugas pokok urusan administrasi ketatarusahaan laksanakan ketatarusahaan sekolah dan bertanggung jawab kepada kepala tata usaha dengan tugas sebagai berikut. Pertama, menyusun program kerja tata usaha sekolah. Jadi di situ di mana kepala sekolah tersebut membuat program kerja tata usaha agar mengkoordinasikan agar baik. Lalu selanjutnya pengelolaan keuangan sekolah. Selain dengan urusan surat menyurat dan lain sebagainya, tata usaha di sini mampu mengelola keuangan sekolah agar tidak terjadi tindakan yang tidak diinginkan. Selanjutnya pengurusan administrasi keterangan dan siswa.
Melaksanakan seluruh administrasi pengelolaan sekolah meliputi keuangan rutin, dana bos, dana komite sekolah, dan dana dari sumber lainnya. Bertanggung jawab langsung kepada kepala usaha dengan detailnya sebagai berikut: menyiapkan dokumen, rekening atau giro bank, dan keuangan sekolah. Selanjutnya mengajukan pembayaran, membuat laporan penggunaan keuangan BMPS, BOD, komite sekolah dan sumber lainnya. Lalu melaksanakan pengambilan dan pengembalian serta pembayaran keuangan negara sesuai petunjuk, melihat arsip dokumen dan SPJ. Namun, proses ini merupakan tugas mengelola keuangan sekolah. Lanjut, membuat laporan posisi anggaran, membuat lembar hasil SK, menjadi melaksanakan tugas kebendaharaan dari setiap kepanitiaan yang dibentuk sekolah, membentuk keuangan dan sumber keuangannya pada buku, kas umum, pembantu, dan tabelaris. Tugas pokok urusan investasi dan perlengkapan. Lanjut, melaksanakan kegiatan pembersihan dan pengamanan sekolah, bertanggung jawab kepada tata usaha yang dijaga sebagai berikut: menjaga dan melaksanakan pembersihan ruang seluruh bangunan sekolah, membantu menyediakan bantuan guru ke pegawai, menyiapkan air minum, mencuci dan menyimpan alat-alat umum dan makan, membuka dan menutup seluruh ruangan, kebersihan WC kelas, kebersihan WC guru dan kepala sekolah, melaksanakan piket malam. Lanjut, peranan guru dalam ketatanegaraan sekolah. Telah dikatakan di depan bahwa administrasi tata usaha adalah kegiatan melakukan pencatatan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam proses sekolah untuk digunakan sebagai bahan keterangan bagi pimpinan. Telah disebutkan pula bahwa tugas utama guru itu mengelola proses belajar mengajar di sekolah. Sekolah merupakan subsistem pendidikan nasional, dan di sekolah sistem pendidikan nasional itu juga mempunyai komponen lainnya. Guru harus memahami apa yang terjadi di lingkungan kerjanya. Di sekolah, guru berada dalam kegiatan administrasi sekolah, terutama ketatanegaraan sekolah. Sekolah melaksanakan kegiatan untuk menghasilkan lulusan yang jumlah serta mutunya telah ditetapkan dalam lingkungan administrasi atau ketatanegaraan sekolah. Peranan guru penting seperti penetapan kebijakan dan melaksanakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, pembiayaan, dan penilaian kegiatan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana sekolah, personalnya sekolah, keuangan, dan hubungan sekolah masyarakat. Guru harus memberikan sumbangan baik tenaga maupun pikiran. Administrasi sekolah, terutama yang berkaitan dengan ketatausahaan, adalah pekerjaan yang bersifat kolaboratif. Artinya, pekerjaan yang didasarkan atas kerjasama dan bukan bersifat individual. Oleh karena itu, semua personel sekolah, terutama guru, harus ikut terlibat. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam hal ketatausahaan sekolah. Di antaranya pertama, pencatatan murid. Nah, pencatatan murid ini adalah siswa-siswi baru kelas per semester dan mengulang fase, atau siswa-siswi yang mengalami pindahan, serta jumlah siswa yang keluar karena lulus atau bahkan karena drop out. Pendapat inilah maka dengan mudah diketahui jumlah siswa dan perkembangannya pada setiap tahun ajaran. Di samping itu, tugas lainnya adalah pencatatan daftar hadir siswa dalam rangka untuk menghitung keaktifan siswa dan partisipasi dalam kerjasama dan sebagai alat kontrol dalam menegakkan tata tertib sekolah. Pencatatan tentang guru. Dalam data tentang keadaan guru harus dicatat dengan baik, terutama tentang jumlah, data pribadi, masa kerja, dan bahan untuk usulan, kenaikan pangkatnya, dan gaji bergerak. Demikian pula kehadiran guru melaksanakan tugas sebagai pegawai, terutama PNS yang sangat berguna untuk pembinaan guru tersebut.
Pada gilirannya nanti, semua data itu akan berguna sebagai bahan bimbingan, perencanaan, pengawasan, koordinasi, dan pendidikannya. Data yang dicatat dengan rapi dan lengkap akan sangat menunjang untuk mengatasi masalah yang dalam sekolah maupun pribadi guru itu sendiri. Data yang lengkap akan memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan bagi kepala sekolah. Lalu pencatatan proses belajar mengajar. Hal ini akan mempengaruhi bagi kelancaran proses pendidikan di sekolahnya. Selanjutnya penertiban buku tata usaha mengingat kegiatan komunikasi lembaga pendidikan baik secara lisan maupun tertulis dengan pihak luar dan dalam lembaga dan juga komunikasi dalam bentuk tertulis melaksanakan melalui surat, telegram, nota, dan lain-lain. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.